Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humaira Sakinatul Aulia dari kelas 11 TKR 3 dengan nomor absen 14. Pada laporan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari praktek job 3. Identifikasi komponen sistem EV pada mobil Toyota Avanza. Praktik ini berfokus pada identifikasi komponen pengecekan dasar kelistrikan dan analisis data menggunakan scanner dan multimeter. Untuk melakukan praktik ini, saya menggunakan beberapa alat dan bahan. Alat-alatnya antara lain Credit Tools, scanner EV, buku EWD Daihatsu Xenia, dan buku pedoman perbaikan Daihatsu Xenia. Sedangkan bahan dan media yang digunakan adalah unit mobil Avanza, trainer engine management system Avanza VVTi, dan fuzzbox. Saya berhasil mengidentifikasi dan memahami fungsi 13 komponen utama sistem EV pada mobil Toyota Avanza yang meliputi aktuator seperti idle speed control, injektor, koil pengapian assembly, coil control valve, dan vacuum switching valve, serta berbagai sensor seperti knob, crankshaft, throttle, camshaft, suhu cairan pendingin, heated oxygen, intake air temperature, dan manifold absolute pressure. Berdasarkan hasil pemeriksaan, lampu check engine yang seharusnya mati setelah mesin hidup tetap menyala setelah mesin dihidupkan, yang menyimpulkan adanya masalah pada sistem EV. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa fuse EV tidak putus, sehingga kondisinya bagus. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang masih bagus, dapat disimpulkan bahwa EV main relay masih bisa digunakan dan mobil menyala. Saat menggunakan scanner untuk membaca parameter mesin dalam kondisi idling, seluruh data seperti putaran mesin, throttle absolute opening, coolant temperatur, dan lainnya berada dalam batas standar yang ditentukan, kecuali VF monitor yang terukur 1,05 volt di bawah standar 2,48 volt. Hasil pemeriksaan water temperature sensor adalah 2000 ohm pada suhu ruang 20 derajat Celcius yang berada dalam rentang standar 2000 sampai 3000 ohm, sehingga sensor dinyatakan sesuai dengan standar. Hasil pemeriksaan intake air temperature sensor menunjukkan tahanan 1,5 ribu ohm pada suhu ruang 20 derajat Celcius yang berada di bawah standar minimum 2,21 ribu ohm, sehingga disimpulkan bahwa sensor tersebut rusak atau tidak standar. Kami mencatat 3 hasil pengukuran yang menjadi data penting untuk kalibrasi E2-VC sebesar 3,5 K ohm, E2-VTi pada posisi tertutup penuh sebesar 0,4 ribu ohm, dan E2-VTi pada posisi terbuka penuh sebesar 2,8 ribu ohm. Meskipun sebagian besar parameter data stream normal, sistem EV pada mobil ini mengalami masalah yang diindikasikan oleh lampu check engine yang tetap menyala saat mesin hidup, dengan penyebab utamanya teridentifikasi sebagai sensor intake air temperature yang rusak atau tidak standar serta anomali data pada nilai VF monitor yang di bawah standar, sementara fuse dan main relay EV berfungsi baik. Praktik ini memberikan saya pengetahuan yang komprehensif mengenai cara mengidentifikasi dan memahami fungsi sensor dan aktuator pada sistem EV modern, prosedur diagnostik mulai dari pengecekan indikator dashboard dan komponen kelistrikan dasar hingga penggunaan alat canggih, serta cara menganalisis data real-time dari scanner dan membandingkannya dengan standar pabrikan untuk menentukan kerusakan yang sebenarnya. Pesan saya, diagnosis sistem EV tidak bisa hanya mengandalkan scanner untuk membaca kode kerusakan, tetapi harus didukung dengan pengukuran manual menggunakan multimeter untuk memverifikasi kondisi sensor. Fokuslah pada komponen yang memiliki nilai di luar standar. Kesan saya, praktek ini sangat menantang dan mendidik. Saya sangat senang bisa langsung mempraktikkan proses troubleshooting pada sistem EV.
Sekian laporan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.